Bab 212, Kamar Gelap 5. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Gion dan Gillette juga memberikan jawaban serupa. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat sesuatu yang mirip dengan kehidupan lampau di kamar gelap. Tentu saja, tidak mungkin untuk mengetahui apakah hal yang sama berlaku untuk semua orang yang sudah meninggal, tetapi Eugene menjadi yakin bahwa melihat kehidupan masa lalu seseorang di kamar gelap bukanlah kejadian yang umum. Itu adalah sesuatu yang tidak biasa. Mungkin Anda begitu tenggelam dalam ilusi sehingga Anda mengacaukannya dengan ingatan. Bisa jadi, kan? Tentu saja, saya tidak tahu persis apa yang Anda lihat dalam penglihatan Anda, tetapi dari pengalaman saya. Yah, hantu itu sedikit berbeda dari dirimu yang sekarang, kan? Tidak, bukan itu sama sekali. Apa yang dilihat Eugene setelah menelusuri kembali kehidupan yang dia jalani sebagai Hamel, sampai ke awal, adalah seorang pria selain Hamel. Tetapi Eugene tidak tahu mengapa kamar gelap memproyeksikan pria tak dikenal itu. Aku tidak punya kenangan seperti itu. Dia berpikir panjang dan keras tetapi selalu mencapai kesimpulan yang sama. Baik Eugene maupun Hamel tidak memiliki ingatan seperti itu. Apakah dia pernah berjalan melalui medan perang yang penuh dengan mayat atau membunuh cukup banyak orang untuk membuat gunung dari tubuh mereka? Yah, mungkin, tapi dia tidak pernah berkeliaran di medan perang dengan bahu terkulai penuh keputusasaan. Hamel adalah orang yang berbisa selama hari-harinya sebagai tentara bayaran, dan dia juga tidak pernah merasa putus asa selama waktunya bersama Vermont. Dia juga tidak pernah duduk sendirian di atas tumpukan tubuh yang bertumpuk. Dia tahu bahwa beberapa tentara bayaran yang dia kenal memiliki hobi yang tidak menyenangkan yang mirip dengannya, tetapi Hamel lebih suka membantai musuhnya sebelum melanjutkan daripada repot-repot membuat gundukan mayat mereka. Secara khusus, bagaimana jika dia melakukan hal seperti itu saat bepergian dengan Vermont? Itu pasti membutuhkan rentetan kata-kata kasar dari Sienna, diikuti dengan tamparan dari Anise, dan mungkin bahkan omelan dari Molon. Kehidupan. Sebelum kehidupanku sebelumnya. Eugene menertawakan pemikiran itu. Itu konyol. Yah. Karena dia telah menjalani kehidupan sebelumnya sebagai Hamel, tidak diragukan lagi bahwa dia telah menjalani kehidupan sebelumnya. Namun, mengapa Darkroom menunjukkan kehidupan itu juga padanya? Setelah kembali ke kamarnya, Eugene memanggil Christina. Christina, aku ingin berbicara dengan Anise sebentar. Iya, mengerti, jawab Christina sebelum menyerahkan tubuhnya tanpa keraguan atau kengganan. Sebaliknya, Anise tampak lebih gelisah atas permintaannya. Begitu dia mengambil kendali atas tubuh Christina, dia mendekati Eugene sebelum menamparkan lengannya. Mengapa kamu mengganggu seseorang yang sedang istirahat? Anise memarahi ketidaksetujuan. Untuk alasan yang bagus, tentu saja. Apakah Anda pikir saya akan menelepon Anda karena saya bosan? Pukulan keras. Tanggapan brilian Eugene disambut dengan tamparan lain di lengan. Itulah mengapa kamu pantas mendapatkan pukulan lain. Jika Anda akan menelepon saya seperti ini, mengapa Anda tidak menelepon saya sekali atau dua kali demi itu? Mengapa Anda hanya menelepon saya ketika Anda punya alasan? Sungguh tidak manusiawi, keluh Anise. Tidak. Baiklah, saya pikir Anda tidak suka ketika saya memanggil Anda tanpa alasan. Gumam Eugene. Itu benar, saya tidak ingin mengambil tempat Christina, tusuk Anise sebelum menjatuhkan diri di tempat tidur Eugene. Segera setelah itu, ekspresi kesadaran muncul di wajah Anise. Matanya berbinar, dan dia tersenyum nakal saat dia perlahan melihat ke sekeliling kamar bersih Eugene. Menggoda wanita dewasa ke kamarmu. Bukankah keyakinan Anda pada kebajikan Christina terlalu dibutakan? Apakah kamu tidak tahu bahwa serigala berbulu domba hidup di dalam dirinya? Apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Nah, bagaimana dengan itu? Hamel, bagaimana menurutmu? Apa menurutmu aku serigala? Anise bertanya dengan senyum menggoda sambil menyilangkan kakinya. Eugene memasang ekspresi muram dan menghela nafas panjang sebelum melambaikan tangannya. Apakah kamu ingin aku melihatmu sebagai serigala? Dia bertanya. Apakah kamu mengatakan kamu ingin dimakan olehku sebagai serigala? Betapa kurang ajar dan berbahaya. Saya kira itu keahlian Anda untuk merayu wanita dengan bertindak seperti orang bodoh yang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa, seperti sekarang. Anise menjawab dengan mendecakkan lidahnya. Menggoda, apa-apaan ini? Jujur saja, Hamil, berapa banyak wanita yang telah Anda bawa ke ruangan ini sejauh ini? Berhentilah mengatakan hal-hal aneh seperti itu. Wanita apa? Satu-satunya yang pernah masuk ke kamarku adalah Ciel dan Nina. Ciel dan Nina, dua nama itu terpatri jelas di ingatan Anise. Nina adalah gadis pelayan yang bertugas mengurus lantai. Biasanya, para pelayan yang lebih tua, lebih dewasa, dan berpengalaman akan mengambil posisi seperti itu, tetapi usia Nina sama dengan usia Christina, 23 tahun. Namun, dia diberi peran penting meskipun usianya masih muda karena dia telah melayani Eugene sebagai pelayan pribadinya sejak awal. Karena itu, Anise terus-menerus mencari Nina dari dalam Christina. Seharusnya tidak ada masalah dengan gadis itu, kata Anise. Apa artinya itu? Tanya Eugene. Dia benar-benar mampu membedakan antara urusan publik dan pribadi. Hamel, satu-satunya hal yang dia rasakan untukmu secara pribadi adalah sesuatu yang mirip dengan kasih sayang saudara perempuan, sangat berbeda dengan Ciel, wanita lancang itu, jawab Anise. Christina diam-diam setuju dengan Anise.
Pemandangan Ciel yang bertingkah lucu terhadap Gerhard saat meninggalkan ruangan tadi masih segar di benaknya. Cara dia mengatakan, ayah, bukanlah sesuatu yang bisa Christina bayangkan akan dia lakukan sendiri. Aku bisa melakukannya menggantikanmu. Anise mengajukan diri dengan licik, mendengar pikiran Christina. Kakak, tolong. Anise tersenyum nakal sambil menikmati teriakan ketakutan Christina. Hamel, aku yakin ada alasan bagus mengapa kamu memanggilku, bukannya Christina, di kamarmu, kan? Saya menantikannya, kata Anise menggoda. Apa pendapatmu tentang kehidupan lampau? Eugene bertanya tanpa berbelit-belit. Anise diam sejenak sambil memelototi Eugene. Meskipun dia mengatakan dia menantikannya, sejujurnya, dia tidak mengharapkan Eugene. Dia mengingat Hamel dengan sangat baik. Dia memiliki mulut yang kotor dan bertindak sesuai dengan itu, tetapi pada saat yang sama, dia benar-benar bodoh dan bodoh yang tidak pernah melewati batas. Aku mungkin mengerti jika itu orang lain. Tapi bukankah lucu bahwa Anda, dari semua orang, bertanya kepada saya tentang kehidupan lampau? Bukankah kamu sudah bereinkarnasi? Anis akhirnya menjawab. Ini kasus khusus bagi saya. Saya bertanya tentang orang lain, lanjut Eugene dengan sungguh-sungguh. Iya, aku juga merupakan kasus khusus karena aku adalah makhluk ciptaan. Tapi saya yakin pertanyaan Anda bukan tentang saya, jadi saya akan memberi Anda perspektif masyarakat umum, jawab Anise. Ekspresinya berubah, dan dia melanjutkan dengan suara tenang sambil perlahan membelai rosario di lehernya. Menurut doktrin cahaya, almarhum dikirim ke surga atau neraka sesuai dengan kehidupan yang telah mereka jalani. Dan hanya mereka yang membayar harga dosa mereka di neraka yang bereinkarnasi dan terlahir kembali di dunia ini. Dengan kata lain, dalam doktrin cahaya, siklus cahaya adalah sebuah perjalanan untuk mencapai surga tanpa rasa sakit. Jadi kehidupan lampau, kehidupan sekarang, kehidupan mendatang, semuanya hanyalah pergumulan bagi mereka yang tidak dapat masuk surga. Kamu tidak menyuruhku untuk mengambil kata demi kata itu, kan? Tanya Eugene. Bagaimana aku bisa? Saya hanya menjelaskan doktrin cahaya. Dari apa yang saya alami, surga memang ada, tetapi Anda tidak harus pergi ke sana tanpa syarat. Sama seperti bagaimana saya tetap di dunia ini, jawab Anise. Lalu bagaimana dengan neraka? Neraka, saya tidak yakin. Saya merasakan surga, tetapi saya tidak pernah merasakan neraka. Hamel, saya tidak akan mengatakan bahwa doktrin cahaya sepenuhnya benar, tetapi ajaran Alkitab lama tidak semuanya merupakan karya fiksi, lanjut Anise dengan penjelasannya. Jika itu adalah kata-kata orang lain, Eugene akan mengabaikannya dengan mendengus. Namun, Anise telah lahir di gereja cahaya, kemudian mengalami banyak hal sebelum menjadi bidadari setelah kematiannya. Saya tidak tahu apakah neraka itu ada, tetapi surga memang ada. Jiwa-jiwa yang tidak layak memasuki surga atau memilih untuk tidak masuk, tetap tinggal dan bereinkarnasi ke dunia ini. Anise berhenti, lalu melanjutkan dengan senyum miring dan nada yang lebih dalam, kalau begitu Hamel, neraka mungkin sebenarnya bukan dunia yang terpisah. Dunia ini sendiri bisa menjadi neraka. Itu akan menjadi hukuman neraka untuk mati dan terlahir kembali ke dunia ini tanpa memperoleh kedamaian, bukan? Kata-katanya sama sekali tidak terdengar seperti lelucon. Eugene berdiri diam sambil perlahan mencerna kata-katanya. Hidup mereka adalah perjuangan untuk masuk surga. Kasus Eugene istimewa, tetapi yang lain tidak mengingat kehidupan mereka sebelumnya. Tentu saja, mereka memiliki kehidupan lampau, tetapi dalam proses kematian dan kelahiran kembali, ingatan mereka terhapus. Berarti Vermont menyeretku kembali ke neraka, kata Eugene dengan senyum pahit sambil duduk. Awalnya, jiwa Hamel akan musnah oleh kutukan Licapter. Namun, jiwa Hamel dikembalikan saat Vermont membuat sumpah dengan Raja Iblis Penahanan. Akibatnya, jiwanya tidak meninggalkan dunia ini tetapi ditempatkan di sebuah kalung, peninggalan, oleh sihir Sienna. Kami semua bersama-sama menyeretmu kembali ke neraka, gumam Anise. Sienna belum membuat keputusan untuk memasukkan jiwanya ke dalam kalung itu sendirian. Semua orang telah setuju. Anise meragukan keberadaan surga pada saat itu, tetapi dia ingin sekali masuk surga bersama semua rekannya setelah membunuh semua Raja Iblis yang tersisa. Dan Sir Vermont sendiri yang memilih neraka. Eugene tidak tahu harus berkata apa saat ini. Hal yang sama berlaku untuk Sienna dan aku. Saya tidak tahu tentang Molon, tapi kami semua memenuhi syarat untuk masuk surga. Tapi, meski begitu, kami memilih untuk tetap berada di dunia neraka ini. Untuk dunia, Eugene akhirnya bertanya. Untukmu, Anis tertawa. Dan untuk kita, meskipun itu berakhir demi dunia. Kami ingin membunuh semua Raja Iblis. Saya tidak tahu mengapa. Sir Vermont menyangkal surga dan menyamarkan kematiannya. Kamu melihat tubuh Vermont, kan? Tanya Eugene. Iya. 200 tahun yang lalu, Great Vermont, pendiri klan Lionheart dan pahlawan, meninggal. Kekaisaran Kiel mengadakan pemakaman akbar untuk pahlawan, dan prosesi untuk memperingati kematiannya mengikuti seluruh benua. Vermont memutuskan semua komunikasi dengan rekan-rekannya setelah kembali dari Helmut. Anise, Sienna, dan Molon semuanya menghadiri pemakamannya. Pada saat itu, Sienna telah membersihkan langit dari hujan lebat untuk menolak berduka atas kematiannya, dan Molon, raja pendiri Ruher, melepas mahkotanya dan secara pribadi memindahkan peti mati Vermont. Anise, Saintess of the Holy Empire, telah membacakan sebuah penghormatan. Ia,
Aku melihatnya, kata Anise sekali lagi. Eugene telah mendengar ceritanya juga. Ada mayat di dalam peti mati Vermont saat itu. Jika itu palsu, Anise dan Sienna akan menyadarinya, bahkan jika itu menipu Molon. Saat itu, Sir Vermont benar-benar mayat, dan jiwanya sudah pergi. Secara alami, saya berasumsi dia telah naik ke surga, kata Anise. Konten iklan. Namun, bukan itu masalahnya. Maka, Anise tetap bertahan hingga era ini dan memberikan wahyu kepada Christina untuk memeriksa peti mati Vermont di Black Lion Castle. Mungkin saja, jiwa Vermont ditahan oleh Raja Iblis Penahanan, Eugene berspekulasi. Jika Raja Iblis Penahanan menjanjikan kedamaian sebagai ganti jiwa Sir Vermont, bisik Anise. Itu hanya tebakan liar, tetapi jika itu benar, maka aku tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dunia ini sendiri adalah neraka, seperti yang kamu katakan, sembur Eugene dengan nada penuh kebencian. Vermont telah menyelamatkan dunia, meskipun tidak dengan cara yang disukai Eugene. Dia pantas mendapatkan surga lebih dari siapapun di dunia ini, tetapi Vermont masih gagal naik. Bahkan ketika Eugene mencoba melacak Vermont dengan menggunakan mantra drakonik yang terkandung dalam Akasha, mata merah dan suara rantai yang menyeret telah mengaburkan jalannya. Demon Folk dan Demon Kings menerima jiwa sebagai imbalan atas layanan dan janji mereka. Helmut mendesak manusia untuk membuat kontrak jiwa, dan tak terhitung banyaknya orang yang terbelenggu pada Demon Folk dan Demon Kings of Helmut. Manusia seperti itu tidak dapat naik ke surga, juga tidak dapat bereinkarnasi. Mereka hanya bisa menjalani kehidupan tanpa hasil sesuai dengan isi kontrak mereka, bekerja keras untuk para iblis dan Raja Iblis. Sebuah kerajaan bayangan merampas kesempatan mereka untuk bereinkarnasi, itu adalah Helmut. Jika dunia ini benar-benar neraka reinkarnasi berulang bagi jiwa yang gagal mencapai surga, Helmut akan menjadi neraka terbesar. Hamel, saya tidak tahu bagaimana Anda diproyeksikan ke kehidupan lampau yang tidak Anda kenali oleh kamar gelap. Orang biasa bahkan tidak mengingat kehidupan sebelumnya, tetapi Anda mengingat kehidupan Anda sebagai Hamel, kata Anise. Mungkin keahliannya telah memengaruhi kamar gelap. Eugene mengencangkan cengkeramannya pada kalung itu. Petik 2. Aku tidak melihatnya sampai selesai. The Dark Room telah memproyeksikan kehidupan Eugene yang mengarah ke momen saat ini, mulai dari saat dia masih kecil hingga saat ini sebagai Eugene Leonhardt. Proyeksi kehidupan Hamel dimulai dari saat dia meninggal di kastil penjara Raja Iblis, lalu diputar mundur. Kehidupan pria tak dikenal itu telah diperlihatkan sesudahnya, tetapi Eugene belum melihat bagaimana pria itu menemui ajalnya. Apakah dia mati kelelahan saat mengembara dalam keputusasaan di medan perang mayat? Apakah dia orang yang sama dengan orang yang duduk di atas gunungan tubuh? Eugene tidak yakin akan apapun. Lagi pula, kehidupan pria itu telah diproyeksikan hanya untuk sesaat. Hamel, kehidupan masa lalu yang tidak Anda ketahui tidak begitu penting, bukan? Tanya Anise dengan ekspresi khawatir. Dia mengulurkan tangannya, lalu mengelus kepalan tangannya sebelum melanjutkan. Saya tidak tahu metode untuk mengingat kehidupan lampau seseorang, dan saya juga tidak ingin tahu. Karena itu tidak penting. Anda berdua adalah Hamel dan Eugene, tetapi saya juga tidak akan membedakannya. Karena aku hanya aku, kata Eugene dengan tegas. Ya, itu sama untukku juga. Sama seperti Christina adalah Christina, saya hanyalah Anise. Bukankah itu cukup? Tanya Anis. Itu hanya sedikit menggangguku, itu saja, gerutu Eugene, menggelengkan kepalanya. Vermont adalah orang yang membuat kamar gelap. Saya tidak tahu kapan dia mulai merencanakan reinkarnasi saya, tetapi bajingan itu sangat teliti dalam memastikan saya dilahirkan sebagai keturunannya. Dia menanam kalung itu untuk mengantisipasi bahwa saya secara alami akan memasuki gudang harta karun setelah sampai di rumah utama. Nah, itu tidak terlalu sulit untuk diprediksi, bukan? Hamel, mengetahui kepribadianmu, kamu pasti akan mencoba masuk untuk mengosongkan ruang harta karun, kata Anise secara alami. Saya tidak melakukannya, tetapi saya mungkin akan melakukannya setelah saya cukup tua dan cukup kuat. Eugene tidak bisa tidak setuju. Tapi saya tidak tahu apakah formula api putih dibuat untuk saya juga. Tapi bagaimanapun juga kamu akan menguasainya. Anda merasakan rasa rendah diri dan aspirasi yang besar terhadap Sir Vermont selama kehidupan Anda sebelumnya, bukan? Tanya Anis. Inferioritas, aspirasi, Eugene terdengar kaget. Jangan berpura-pura tidak melakukannya. Bahkan jika Anda menyangkalnya, semua orang tahu bahwa Anda melakukannya. Untungnya, kepala klan Leonhardt saat ini dengan senang hati menerima Anda ke rumah utama karena dia adalah orang yang murah hati, tetapi bagaimana jika bukan itu masalahnya? Apakah Anda pikir Anda bisa menyerah pada formula api putih? Tanya Anis. Alih-alih menjawab, Eugene memasang ekspresi bodoh. Jika dia tidak pernah dibawa masuk dan tidak pernah diberi kesempatan untuk mempelajari formula api putih, maka dia akan berlatih formula api merah atau metode pelatihan mana dari kehidupan sebelumnya. Tapi apakah dia akan puas? Begitu dia tumbuh cukup kuat, bukankah dia akan menyerang rumah utama dengan dalih penasaran? Kemudian dia akan merampok formula api putih. Tidak, bahkan untuknya, itu terlalu bodoh. Saya bisa saja meyakinkan mereka bahwa saya adalah teman pendiri mereka agar mereka menyerahkan formulanya. Anise mencengkeram pergelangan tangan Eugene sambil terkekeh. Aku bisa melihat dengan tepat apa yang kamu pikirkan. The Dark Room diciptakan oleh Sir Vermont. Apa menurutmu dia mungkin meninggalkan pesan atau sesuatu yang serupa?
Petik 2. Hanya karena aku melihat sesuatu yang aneh, jawab Eugene. Apakah menurut Anda kehidupan lampau yang Anda lihat di sana adalah pesan dari Sir Vermont? Tanya Anis. Saya tidak tahu tentang itu, tapi saya tahu bahwa kamar gelap adalah hadiah untuk saya, kata Eugene, bangkit dari kursinya. Hantu kamar gelap tidak sekuat dia di masa jayanya, tapi hampir saja. Terlebih lagi, hantu itu bertarung dengan baik, sesuai dengan bagaimana Eugene membayangkan dirinya bertarung. Dia ingat Gion menjelaskan bagaimana rumus api putih berubah begitu seseorang mengalahkan hantu ruang gelap. Eugene tidak yakin persis bagaimana formula api putih akan berubah untuknya, tetapi untuk saat ini, dia fokus pada pertempuran dengan hantu itu sendiri daripada perubahan apapun pada formula api putih. Hantu kamar gelap sedikit lebih kuat dan lebih cepat daripada Eugene, jadi strategi standar untuk mengatasi kamar gelap adalah menciptakan sesuatu yang baru yang tidak dapat diduplikasi oleh hantu itu. Selama dia terpaku pada itu, Eugene yakin dia bisa mengatasi kamar gelap paling lambat dalam 3 atau 4 hari. Tapi itu tidak cukup. Petik 2. Jika aku ingin mengalahkan Raizakia, setidaknya aku harus menjadi sekuat kehidupanku sebelumnya. Raizakia berkeliaran di suatu tempat di antara dimensi, dan Eugene tidak dapat mengandalkan bantuan Anise untuk membunuh naga itu. Meskipun Anise tinggal di dalam Christina, Christina belum bisa menciptakan keajaiban yang setara dengan Anise dari 300 tahun yang lalu. Apalagi jika dia memasuki celah antar dimensi, dalam skenario terburuk, jiwa Anise bisa saja dikeluarkan dari tubuh Christina. Jadi Eugene tidak berniat mengajak Anise untuk memburu Raizakia. Hal yang sama berlaku untuk Christina. Dia tahu bahwa gadis-gadis itu tidak yakin dengan keputusannya, tetapi dia tidak berniat mengubah pikirannya. Menjadi sekuat Hamel tidaklah cukup. Hamel dari 300 tahun yang lalu sangat kuat. Tapi apakah dia cukup kuat untuk membunuh Raja Iblis sendirian? Jelas tidak. Bahkan Raja Iblis Pembantaian, Raja Iblis terlemah, mengharuskan kelima anggota rombongan pahlawan untuk bertarung selama beberapa hari sebelum akhirnya mati. Faktanya, bahkan tidak perlu membahas Raja Iblis. Kamash, kepala raksasa, salah satu dari 4 Raja Surgawi Fury, telah memberikan tantangan bagi Vermont dan Hamel untuk bekerja sama. Blade Penahanan, Gavit Linman, terpaksa hanya mundur meskipun Hamel dan Sienna telah mempertaruhkan nyawa mereka. Meskipun Hamel sangat kuat, dia tidak cukup kuat untuk berburu Demon Fog tingkat tinggi dan Raja Iblis sendirian. Jika dia harus memberikan penilaian yang murni objektif mengenai kekuatan Hamel dari 300 tahun yang lalu, Hamel dapat membantai Iris sendiri tetapi akan berakibat buruk terhadap orang-orang iblis yang lebih kuat darinya. Sulit untuk mengukur seberapa kuat Raizakia. Sienna telah mengusir Raizaki ke dimensi lain sambil menderita luka fatal. Meskipun dia gagal dan hanya berhasil menempelkannya di tempat di antara dimensi, jelas bahwa dia telah melakukan sihir hebat yang gagal dilawan oleh naga hitam Raizakia. Tapi prestasi seperti itu mustahil mengingat betapa kuatnya Sienna 300 tahun yang lalu. Mungkinkah karena dia menyelesaikan lubang abadi? Tidak. Menurut apa yang Anise lihat saat itu, Sienna tidak sendirian dalam mengusir Raizakia. Ratusan elf yang hadir telah melindungi Sienna, dan akar pohon dunia telah melindungi Sienna dan para elf sekaligus memberi kekuatan pada Sienna. Tapi aku tidak bisa melakukannya seperti Sienna. Hamel tidak pernah cukup kuat untuk membunuh Raizakia sendirian, jadi dia harus menjadi lebih kuat dari Hamel dalam segala hal. 2 hari kemudian, Eugene sekali lagi turun ke kamar gelap. Dia ditemani oleh Gillette, Gion, dan Charmaine. Waktu yang tepat. Cedera para ksatria sangat ringan sehingga tidak ada gunanya merawat mereka. Ayo latih keajaibanmu pada tubuh mereka. Adas manis menimpali. Christina juga menemani keempat orang itu. Secara alami, dia tidak diizinkan masuk ke kamar gelap tapi bisa menunggu di pintu masuk. Jika Eugene merajalela seperti terakhir kali, Charmaine, Gillette, dan Gion akan menghentikannya, sementara Christina akan membantu dan menyembuhkan mereka. Kakak, apakah kamu serius? Tentu saja, Christina. Faktanya, tempat terbaik untuk melatih sihir dewa adalah medan perang, tetapi tidak ada perang di era ini, bukan? Jadi, Anda tidak boleh melewatkan kesempatan langka ini untuk berlatih. Tetapi, saya tidak yakin dengan keajaiban yang memungkinkan penyambungan kembali dan generasi anggota tubuh yang terputus. Jangan khawatir, siapa yang akan menyalahkan Anda bahkan jika Anda tidak bisa menumbuhkan lengan dan kakinya. Mereka akan membenci Hamel karena telah memotong lengan dan kaki mereka. Tentu saja, Eugene tidak berniat memotong anggota tubuh siapapun. Yah, aku akan kembali, kata Eugene dengan riang sambil berjalan ke pintu kamar gelap. Gion menatap Eugene dengan heran. Bahkan jika pertempuran itu hanya terjadi di dalam pikiran seseorang, pertempuran melawan hantu kemungkinan besar akan menghasilkan kekalahan dan kematian yang tragis, kematian yang akan terasa senyata mungkin. Jadi bagaimana dia bisa tertawa dan begitu bahagia? Karena kita memiliki sihir ilahi uskup pembantu Christina, tidak buruk bagi kita untuk bertarung satu per satu, usul Charmaine. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Gillette adalah yang pertama melangkah. Meskipun Charmaine dan Gillette tidak tampak seantusias Eugene, mereka juga termotivasi. Petik 2. Bukankah lebih baik aku pergi dulu? Saya yang termuda di sini, Gion menimpali. Apakah kamu mengatakan kamu akan perhatian karena aku sudah tua? Tanya Charmaine. Bibi, aku tidak bermaksud seperti itu.
Kupikir aku sudah memberitahumu untuk tidak memanggilku seperti itu, potong Charmaine dengan tatapan tajam. Lucunya. Apa? Lagi pula, mereka adalah keturunan rekanku, kan? Karena sulit menghitung generasi yang telah berlalu, saya hanya menganggap mereka semua sebagai cucu Sir Vermont. Mereka sangat imut, kata Anise sambil cekikikan. Christina buru-buru mengangkat tangannya ke mulutnya, takut pikiran Anise tidak sengaja keluar dari lidahnya. Eugene berjalan melintasi ruang putih dan segera melihat lingkaran sihir di lantai. Dia berjalan ke lingkaran sihir, berharap untuk melihat kehidupan sebelumnya sekali lagi, tetapi hal semacam itu tidak terjadi. Sebaliknya, hantu itu langsung muncul. Itu tidak berbeda dari 2 hari yang lalu. Eugene melirik hantu itu, senjata yang mengelilinginya, lalu ke pedang di tangannya. Setelah berpikir sejenak, dia tertawa. Kemudian dia melanjutkan untuk membuang pedang di tangannya. Dia mengepalkan tinjunya dan mengangkatnya ke dadanya. Haruskah kita pergi dengan tangan kosong hari ini?